Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kembali kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa Sorgawi, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang kami muliakan siang dan malam, dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa Sorgawi. Nama-Mu adalah menara kekuatan. Nama-Mu adalah keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kedaulatan kuasa-Mu yang sudah menghentar setiap langkah kehidupan kami sehingga kami bisa lagi terkumpul dalam persekutuan ibadah di tempat ini. Kami percaya janji Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena nama-Mu ya Bapa Sorgawi, maka Engkau yang empunya nama yang dipermuliakan di tempat ini hadir untuk memberkati setiap kehidupan kami. Sehingga yang lemah menjadi kuat, yang berbeban berat dilegakan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Karena di tempat ini kami berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, jemaat Tuhan yang sudah terkumpul di rumah Tuhan maupun kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja kehidupanmu berada. Kekasih-kekasih Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan berbagai pencobaan, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, maka kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang berharap kepada Tuhan tentunya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sangat membutuhkan campur tangan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Sebab memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh Elohim, adalah Bapa yang menjaga umatnya, Bapa yang tidak pernah terlelap, Bapa yang tidak pernah tertidur, Bapa yang tidak pernah lalai untuk menjaga setiap kehidupan saya dan saudara. Dan bagaimana Bapa kita di surga menjaga kehidupan kita. Bagaimana Bapa kita di surga menyelamatkan saya dan saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus Hamasiah masih ada di bumi ini, Yesus Hamasiah sudah memberikan satu statement, satu pernyataan kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara juga tentunya, bahwa Dia akan pergi ke rumah Bapa, selayaknya dia pergi ke rumah Bapa supaya Sang Penolong itu turun kepada murid-muridnya, turun kepada saya dan saudara. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, cara Tuhan untuk menjaga saya dan saudara, cara Tuhan untuk membawa saya dan saudara supaya hidup berkemenangan, Dia memberikan fasilitas kerajaan surga. Apa fasilitas kerajaan surga? Yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya umat Tuhan memiliki kuasa Roh Kudus. Karena di sanalah kehidupan saya dan saudara beroleh tenaga dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Inilah cara daripada Tuhan. Jadi kita jangan berpikir bahwa kehidupan kita biarlah kita enak-enak tidur, santai-santai saja. Kemudian Tuhan menolong, Tuhan menjaga.
kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara harus tahu dan mengerti bahwa Tuhan memang sanggup untuk menjaga. Tapi Dia menjaga kehidupan kita, Dia menolong saya dan saudara dengan memberikan fasilitas kuasa dari kerajaan surga. Dan apa fasilitas kuasa kerajaan surga? Itulah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu tidak selalu di dalam kehidupan manusia. Terserah si manusia itu menerima atau tidak, maka pilihan ada kepada manusia. Secara universal Tuhan itu ada. Secara universal Tuhan itu mengerti dan mengetahui akan kehidupan saya dan saudara. Tetapi kalau berbicara tentang tenaga dan kuasa yang Tuhan berikan, itu sangat tergantung kepada pribadi masing-masing. Amin, saudara-saudara. Sangat tergantung kepada pribadi masing-masing. Apakah engkau menghormati kehadiran daripada Roh Kudus? Apakah kehidupanmu merindukan kehadiran Roh Kudus? Atau kehidupanmu tidak peduli dengan kehadiran Roh Kudus? Terserah kepada kehidupan manusia. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8. Dijemput kita berdiri. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, perjanjian daripada Tuhan Yesus HaMasiah kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Jadi pada menit-menit terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Yesus memberikan satu perjanjian kepada murid-muridnya. Bahwa satu saat, satu waktu, murid-muridnya akan menerima kuasa. Akan menerima kekuatan. Akan menerima tenaga dan kuasa dari kerajaan surga. Pada saat mana kuasa itu terjadi? Pada saat mana kekuatan itu terjadi kepada murid-muridnya? Pada saat Roh Kudus turun kepada murid-muridnya. Jadi kekuatan kuasa Roh Kudus itu akan bermanifestasi di dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu itu apabila Roh Kudus itu sudah turun kepada murid-muridnya. Apabila Roh Kudus sudah bersama dengan murid-muridnya. Dan perjanjian Tuhan ini juga itu terjadi kepada saya dan saudara. Memang secara universal Roh Kudus sudah turun di bumi ini. Roh Kudus sudah datang di bumi ini pada peristiwa hari Pentakosta. Terjadi kedahsyatan kuasa Roh Kudus turun kepada murid-muridnya. Itu sudah terjadi. Itu sudah datang di dunia ini. Karena memang itulah perjanjian Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi saya dan saudara. Apakah kehidupan saya dan saudara di akhir zaman ini telah memiliki kuasa Roh Kudus? Apakah seluruh orang percaya di permukaan bumi ini ada kuasa Roh Kudus? Ada, saudara-saudara? Jawabannya tidak ada. Tidak semua orang yang percaya itu ada
kekuatan kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya kuasa Roh Kudus itu hadir, ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan? Karena begitu pentingnya kehadiran kuasa Roh Kudus, supaya menjadikan saya dan saudara tidak takut lagi kepada tantangan. Kalau ada Roh Kudus, kita tidak takut kepada COVID-19. Amin. Sangat aneh sekali kalau orang yang ada Roh Kudus takut kepada sakit penyakit. Takut kepada bencana yang akan menimpa dunia ini. Kalau kita berada pada ketakutan, maka dijamin tidak ada Roh Kudus di situ. Karena Roh Kudus bukanlah roh yang mendatangkan ketakutan, tapi Roh Kudus, roh yang mendatangkan kekuatan. Jadi kalau saya dan saudara ada Roh Kudus, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, pasti hidupmu tidak akan takut. Dunia mau jadi apapun, kita tidak akan takut. Amin. Dunia mau lenyap sekalipun, saya dan saudara, orang yang memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi, tidak akan takut dengan kedahsyatan malam, tidak akan takut dengan bencana, tidak akan takut dengan segala sakit penyakit. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, dunia ini akan dilanda terus dengan berbagai kesusahan. Karena itu catatan firman Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, tapi kasihilah Bapamu di surga, karena Dia telah menyediakan tempat bagi kehidupan saya dan saudara. Kita jangan berpikir di dunia ini ada tempat yang nyaman, ada tempat yang indah, ada tempat seperti di Taman Firdaus. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, sudah Tuhan ingatkan bahwa orang percaya kewarganegaraannya bukan di bumi ini, tetapi kewarganegaraannya ada di dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi Bapa kita di surga menyediakan fasilitas untuk saya dan saudara supaya kita ada kuasa. Dan fasilitas itulah kuasa Roh Kudus. Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benarlah yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Janji daripada Tuhan Yesus HaMasiah adalah lebih baik Tuhan Yesus HaMasiah naik ke surga. Karena setelah Yesus HaMasiah naik ke surga, kembali kepada Bapa Yahweh Elohim, maka Dia akan mengutus penolong. Dia akan mengutus penghibur. Dia akan mengutus pribadi yang menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa Yahweh. Roh Kudus itu adalah kekuatan daripada Bapa Yahweh, Bapa kita di surga. Dan Roh Kudus itu yang bekerja, Roh Kudus itu yang berkarya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadi Yesus HaMasiah katakan, Dia tidak meninggalkan saya dan saudara yatim piatu. Dia tidak membiarkan saya dan saudara berjalan sendirian.
Ingat kekasih-kekasih Tuhan. Selalu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada siapapun yang mendengar firman Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara berjalan sendirian. Oleh sebab itu, kalau saya dan saudara dalam posisi takut, dalam posisi cemas, dalam posisi khawatir, itu sama dengan meragukan pertolongan Tuhan. Itu sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Kalau cuma dengan penyakit sampar, penyakit menular, kita hilang pengharapan kita, hilang kekuatan kita, hilang pegangan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sudah sangat keterlaluan. Sebab itu dengarlah terus kebenaran firman Tuhan. Supaya saya dan saudara menjadi kuat. Kalau kita mendengar akan berita yang mengejutkan, berita yang menakutkan, maka ketakutanlah terjadi. Tetapi saya dan saudara, firman Tuhan katakan, tetaplah renungkan firman Tuhan. Ada apa di dalam kebenaran firman Tuhan? Ada kuasa. Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan saat ini. Kalau engkau menerima dengan iman yang kuat, kalau engkau menerima dengan hati yang penuh kerendahan kepada Tuhan, pasti hidupmu akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kuasa. Memang keadaan di dunia ini, di sisi yang lain sangat menggoncangkan. Tetapi apakah kita harus tergoncang? Apakah kita harus mengalami ketakutan? Saudara-saudara, hidupmu ada pertolongan Tuhan. Hidupmu ada kuasa Tuhan. Cuma persoalannya, apakah Roh Kudus masih ada di dalam hidupmu? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, rohku tidak selama-lamanya ada kepada manusia. Pada saat manusia dalam kedagingannya, pada saat manusia dalam keadaan tidak dikuasai oleh damai dan sejahtera, maka Roh Kudus akan keluar dari kehidupan manusia. Jadi jangan dipikir Roh Kudus itu seperti batu, ditaruh saja di kantongmu. Engkau mau jadi apa tetap ada di kantongmu, saudara-saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya sensitivitas. Dan manusia adalah rumahnya. Saya mau ambil contoh kekasih-kekasih Tuhan. Kalau pribadimu ada rumah pribadi, itu adalah hakmu untuk keluar masuk di rumah itu. Itu adalah hakmu untuk engkau tinggal di rumahmu. Karena itu adalah milikmu. Itu adalah kepunyaan pribadimu. Secara hukum dijamin engkau menempati rumah itu aman, tidak ada gangguan apapun. Tapi suatu saat di rumahmu ada bangkai. Ada barang yang busuk. Pertanyaan, apakah engkau masih senang tinggal di rumah itu? Kalau misalnya di dalam rumahmu, di ruangan rumahmu, ada bangkai binatang yang sementara membusuk, apakah engkau nyaman-nyaman saja di dalam rumahmu? Tentunya tidak. Demikian juga hal pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga hal kehadiran Roh Kudus di dalam hidupmu. Roh Kudus berhak menempati kehidupanmu. Roh Kudus berhak masuk di dalam kehidupanmu pada saat kehidupanmu menyenangkan Roh Kudus. Amin. Pada saat hatimu menyenangkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tetap berada di dalam kehidupanmu. Tetapi pada saat hidupmu penuh dengan kekhawatiran, hidupmu penuh dengan kecemasan, hatimu tergoncang, pada saat hatimu penuh dengan
kedengkian, keduniawian, pikiranmu kotor, pikiranmu berada pada keadaan tidak seperti apa yang difirmankan oleh sensitif. Ingat, Roh Kudus bukanlah kekuatan abstrak seperti angin yang bertiup, tidak saudara-saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kehendak, kemauan, dan pikiran. Karena dia adalah pribadi Bapa Surgawi. Mari kita evaluasi diri kita. Adakah di dalam hidupmu ada Roh Kudus? Apakah di dalam hidupmu, di dalam tubuh, jiwa, dan rohmu ada pekerjaan daripada Roh Kudus? Ada pribadi daripada Roh Kudus? Tentunya kalau ada kehadiran pribadi yang penting, pribadi yang mulia, pribadi yang agung, maka ada tanda-tanda yang terjadi dalam kehidupanmu. Sekali lagi, setiap ada kehadiran pribadi yang mulia, setiap ada kehadiran pribadi yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati, hadir di tengah kehidupan keluargamu, hadir di dalam kehidupan pribadimu, maka otomatis di dalam kehidupan kita akan terjadi tanda-tanda yang berhubungan dengan pribadi tersebut. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah kuasa. Dalam bacaan kita dikatakan, kamu akan beroleh kuasa. Kamu akan beroleh tenaga dan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Kalau, ingat, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada prasyarat, ada persyaratan. Tentunya saya dan saudara sangat ingin sekali hidupmu ada power. Amin. Supaya usir setan, setan langsung lari. Pada saat kita berada pada tekanan, maka kita minta kekuatan akan terjadi. Itulah yang sangat kita harapkan. Tapi pertanyaannya, apakah sumber kekuatan itu ada hadir di dalam hidupmu? Apakah sumber kekuatan kuasa itu ada di dalam pribadimu? Disinilah persoalan yang saya dan saudara harus pecahkan di dalam kehidupan kita. Memang Tuhan menghendaki bahwa kuasa yang dahsyat itu harus ada di dalam kehidupan kita. Harus menyertai kehidupan kita. Karena inilah kerinduan Tuhan. Supaya umat Tuhan tidak babak belur. Supaya umat Tuhan tetap keluar sebagai pemenang. Supaya umat Tuhan tetap kuat dan gagah berani. Itulah keinginan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan bekerja sama dengan saya dan saudara. Kalau Tuhan menyediakan tenaga dan kuasa, maka hidup saya dan saudara terbuka untuk menyambut kekuatan itu. Jangan hanya sekedar berharap saja kepada Tuhan, kemudian hatimu tertutup untuk menerima kuasa. Karena firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kalau sudah ada kuasa, kalau sudah ada kekuatan, apakah hidupmu tetap dalam ketakutan? Apakah hidupmu tetap dalam kecemasan? Kalau sampai hari ini anak-anak Tuhan takut kepada penyakit yang melanda dunia ini, berarti dipertanyakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan. Kita jangan pergi, wah ini kan memang alamiah.
manusia harus mengalami ketakutan. Ya betul, kalau manusia alamiah pasti mengalami ketakutan. Tapi manusia ilahi, manusia yang sudah lahir kembali di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, dia akan melawan ketakutan. Dia akan melawan segala tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bagaimana saya dan saudara keluar sebagai pemenang kalau kita bukan seperti mental prajurit yang gagah berani, tidak akan takut, tidak akan pantang menyerah. Kekasih-kekasih Tuhan, karakter daripada orang percaya apabila dikuasai, dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus, maka kehidupannya pasti akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana Roh Kudus itu ada? Hari kita akan membaca di dalam firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39. Kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesua belum dimuliakan. Ada hal yang penting bagi saya dan saudara untuk memahami kehadiran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dia sangat siap sedia untuk datang kepada manusia. Roh Kudus itu secara khusus memang dikirim oleh kepada dunia ini untuk hadir kepada manusia yang membutuhkannya. Untuk hadir kepada pribadi yang membutuhkannya. Karena Tuhan tahu persis manusia di bumi ini akan menghadapi berbagai-bagai peperangan. Sehingga harus diperlengkapi oleh fasilitas-fasilitas untuk menghadapi peperangan. Sebagaimana seorang prajurit yang diterjunkan di medan peperangan, dia harus diperlengkapi oleh perlengkapan militer. Tidak mungkin seorang prajurit yang diterjunkan di tengah kemudian tidak disediakan perlengkapan-perlengkapan perang, perlengkapan-perlengkapan militernya yang dia pakai untuk berperang. Pasti prajurit yang dipersiapkan di medan peperangan akan diperlengkapi oleh perlengkapan-perlengkapan senjata, perlengkapan-perlengkapan militer untuk digunakan dalam peperangan. Demikian juga kepada orang percaya. Demikian juga kepada saya dan saudara. Tuhan hadirkan kehidupan kita di bumi ini untuk bukan menjadi babak belur dengan peperangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara agar kita tampil untuk memenangkan peperangan yang kita hadapi di dunia ini. Jadi Tuhan sudah menyediakan fasilitas. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mengambil fasilitas itu? Apakah hidupmu mempergunakan fasilitas untuk kita tampil sebagai pemenang? Inilah sikap daripada manusia yang diperlukan. Inilah kerjasama. Kalau seorang prajurit diperintahkan untuk tugas ke medan perang, negara sudah menyediakan. Inilah fasilitas. Tapi kalau si prajurit itu tidak mengambil dan tidak mengenakannya, maka pasti dia tidak memiliki perlengkapan persenjataan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Tuhan sudah menyediakan fasilitas. Tuhan sudah mencurahkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan umat manusia.
Dan saya dan saudara sebagai orang percaya kepadanya, sebagai orang yang sudah dipanggil untuk kita tampil sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan, maka mari kita pakai, mari kita ambil itu fasilitas kerajaan surga, kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya kita mengambilnya? Bagaimana caranya kita mempergunakannya? Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 7 ayat 39 bagian terakhir. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi salah satu persyaratan penting untuk saya dan saudara beroleh kuasa Roh Kudus, muliakanlah Tuhan Yesus Hamasiah. Tidak boleh saya dan saudara berseberangan dengan Tuhan Yesus Hamasiah. Karena Yesus Hamasiah lah yang memberikan Roh Kudus itu kepada saya dan saudara. Karena Yesus Hamasiah lah yang menyediakan fasilitas kerajaan surga untuk saya dan saudara gunakan. Jadi persyaratan yang paling utama supaya kehidupan saya dan saudara beroleh persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, muliakanlah Tuhan Yesus Hamasiah. Jangan kita meminimais akan kehadiran Tuhan Yesus Hamasiah. Tapi muliakanlah Tuhan Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya dan saudara. Karena inilah menjadi persyaratan utama untuk saya dan saudara bisa mengenakan akan fasilitas kuasa kerajaan surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Jadi jangan kita melupakan akan syarat yang utama ini. Kalau saya dan saudara sudah mempermuliakan Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya dan saudara sudah mengakui Yesus Hamasiah sebagai gembala yang baik. Kalau saya dan saudara sudah mempermuliakan Yesus Hamasiah sebagai Raja di atas segala raja. Maka siaplah Yesus Hamasiah, siaplah Roh Kudus akan datang di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Dan proses selanjutnya untuk saya dan saudara alami. Firman Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Beda dengan kehadiran pencuri. Firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi Yesus Hamasiah dengan kuasa Roh Kudus, dia datang, dia akan melihat posisi hati kita. Apakah hatimu sudah terbuka untuk dia? Apakah hatimu sudah sangat siap untuk menerima kuasa? Apakah hatimu dalam keadaan yang damai-damai? Sebab tidak mungkin hati penuh kedengkian, hati penuh dengan kekhawatiran, hati penuh dengan sakwa sangka satu sama lain. Kemudian Roh Kudus dengan seenaknya masuk di hati itu. Tidak mungkin. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, gereja Tuhan, murid-murid Yesus Hamasiah, sesudah mereka menerima perjanjian Tuhan Yesus Hamasiah untuk mengirimkan Roh Kudus pada peristiwa keangkatan Tuhan Yesus Hamasiah ke surga. Apa pesan Tuhan Yesus Hamasiah kepada murid-muridnya? Sebelum dia terangkat, dia sudah berjanji, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu pesan selanjutnya kepada murid-muridnya, apa yang Tuhan katakan? Apa saudara-saudara? Tinggallah di Yerusalem. Jadi Tuhan tidak katakan, hei Petrus, kamu akan menerima kuasa pada saat kamu mencari ikan. Kamu akan menerima Roh Kudus pada saat kamu di Galilea. Tidak, saudara-saudara. Yesus Hamasiah katakan, hei murid-murid, sesudah aku terangkat ke surga, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Arti Yerusalem adalah kota damai sejahtera. Jadi kehidupan
gereja Tuhan untuk mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus, jangan tinggalkan persekutuan yang damai-damai. Jangan tinggalkan Yerusalem, persekutuan, komunitas anak-anak Tuhan yang ada kedamaian, yang ada kesehatan, saling mengasihi satu sama lain. Kemudian pesan Tuhan selanjutnya kepada murid-murid, kamu juga harus ada dalam persekutuan di loteng Yerusalem. Di tempat di mana murid-murid bersekutu, bukan main domino, bersekutu bukan menjelekkan orang lain, tetapi bersekutu di dalam persekutuan ibadah. Jadi gereja Tuhan untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus, datanglah di tempat bersekutu anak-anak Tuhan untuk berdoa, memuji dan menyembah Bapa kita di surga. Tidak mungkin orang menerima kuasa lagi duduk-duduk main domino. Tidak mungkin orang menerima kuasa lagi santai-santai duduk minum kopi di rumah kopi. Kemudian tiba-tiba ada urapan kuasa Roh Kudus dalam rangka supaya minum kopi gratis. Tidak mungkin orang menerima kuasa Roh Kudus dalam posisi menceritakan kekurangan sesamamu. Kemudian tiba-tiba turunlah Roh Kudus dan orang berbahasa roh, tambah lagi, cerita lagi omong kosong. Tidak mungkin. Firman Tuhan sudah katakan, pesan kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem. Kumpullah di tempat di mana kamu bisa berdoa. Jadi sementara murid-muridnya sesudah dari Bukit Zaitun, mereka pergi ke Yerusalem, langsung mengambil posisi untuk bersekutu di dalam doa. Pertanyaan saudara-saudara, berapa hari sesudah kenaikan Yeshua HaMasiah lalu Roh Kudus turun? Berapa hari? Ini pelajaran anak-anak sekolah minggu ini. Dari Yeshua HaMasiah naik ke surga, kemudian Yeshua HaMasiah mengirimkan Roh Kudus berapa hari, saudara? 10 hari. Arti daripada angka 10 adalah angka penghukuman. Artinya kekasih-kekasih Tuhan. Kalau saya dan saudara ingin Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Ikatlah, kendalikanlah, tekanlah kehidupan keduniawianmu, kedaginganmu. Tidak mungkin kedagingan manusia ini naik sampai langit ke-7 kemudian Roh Kudus juga akan turun, tidak mungkin. Jadi murid-murid Tuhan Yeshua HaMasiah, mereka menantikan ketuangan Roh Kudus di hari Pentakosta sesudah hari kenaikan daripada Yeshua HaMasiah 10 hari. Mereka menekan akan kedagingan mereka, menekan segala kemauan mereka, menekan segala ketakutan mereka, karena memang waktu itu masih situasi yang sangat mencekam juga. Baru beberapa puluh hari terjadi peristiwa penyaliban. Dan mereka tetap untuk berdoa. Jadi kehadiran daripada Roh Kudus terjadi kepada murid-muridnya. Pertama, apabila mereka yakin akan perjanjian Tuhan. Saudara-saudara, tetaplah yakin akan perjanjian Tuhan.
Amin. Apa perjanjian Tuhan bagi saya dan saudara di tengah menghadapi pandemi yang terjadi bagi dunia? Apa perjanjian Tuhan? Adakah perjanjian Tuhan dalam hidupmu? Ada saudara-saudara, tapi terkadang manusia sudah tidak peduli. Karena setiap hari dia mendengar berita yang menakutkan, berita yang menggoncangkan, maka dia sudah lupa ada perjanjian Tuhan. Tuhan katakan walaupun 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, maka itu tidak akan menimpa kehidupanmu. Asalkan hidupmu dikatakan dalam ayat yang ke-14 Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi betapa pentingnya hati kita melekat kepada Tuhan. Jangankan 1.000, ratusan ribu pun, saya dan saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Asalkan hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan takut dan gentar dengan apapun yang mengancam nyawa kita. Karena firman Tuhan sudah katakan, barang siapa mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang berani untuk tampil di dalam perjuangan iman kita, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Milikilah perjanjian Tuhan. Peganglah perjanjian Tuhan. Malam hari ini Tuhan katakan bagi saya dan saudara, kamu akan menerima tenaga dan kuasa. Kamu akan menerima tenaga dan kuasa. Jadi mari pegang janji firman Tuhan ini. Dan untuk menerimanya, permuliakanlah Yeshua HaMashiach. Sembahlah dia. Sebab dia layak dipuji. Dia layak disembah. Dia layak dimuliakan. Dialah Bapa kita di surga. Bapa Yahweh Elohim. Yang sudah datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada cara lain bagi kehidupan saya dan saudara untuk mendapatkan kuasa, tenaga dari pekerjaan Roh Kudus selain Yeshua HaMashiach dipermuliakan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kehidupan saya dan saudara sudah mempermuliakan Yeshua HaMashiach, maka pasti hidup saya dan saudara akan menerima aliran kuasa Roh Kudus. Mari tetaplah permuliakan Yeshua HaMashiach dalam kehidupan kita. Sembahlah dia, agungkanlah dia, dan peganglah janji firman-Nya bahwa dia menyertai kehidupan saya dan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Janji Yeshua HaMashiach, ketahuilah, lihatlah, aku menyertai kehidupanmu sampai kesudahan zaman. Jadi setiap langkah kehidupan saya dan saudara ada penyertaan daripada Yeshua HaMashiach. Setiap langkah kehidupan saya dan saudara ada pertolongan dari Yeshua HaMashiach. Karena dia selalu menyediakan fasilitas kerajaan surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Diberkatilah kehidupan saya dan saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa daripada Bapa kita di surga. Jangan hanya kita sekedar mendengar saja, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tetapi peganglah apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus di dalam setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Diberkatilah kehidupan kita ini. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita akan kembali memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kepada Bapa kita di surga. Ambil sikap kita untuk masuk dalam penyembahan.